Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Selamat siang Pak. Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga dapat menuntut ilmu tanpa halangan suatu apapun. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga di siang hari ini dengan doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan meridhoi jalan kita dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak ingin bertanya. Minggu lalu Bapak sudah menjelaskan apa itu perakitan komputer dan Bapak juga sudah memberitahu terkait materi yang akan Bapak sampaikan pada minggu ini. Ada yang tahu apa itu komponen input dan output pada komputer? Mungkin Mas Sena bisa bantu jawab. Belum pernah belajar Pak, cuma dengar aja, tapi belum pernah mempelajari. Oh, ya, Mas Bagus bisa dibantu? Kurang tahu Pak. Oh, oke. Nanti Bapak sampaikan ya materi tentang input dan output pada perangkat komputer. Baik Pak. Baik, langsung saja langsung ke materi ya. Sebentar saya share screen-nya dulu. Oke. Materi pada siang hari ini adalah input output pada perangkat komputer. Nah, pengertian komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas. Keluar itu buat presentasinya. Oh, belum ya? Share screen-nya belum keluar Pak. Oh. Maaf. Lupa. Oke. Sudah keluar Pak. Oke, saya ulangi ya. Baik Pak. Materi pada siang hari ini yaitu input output pada perangkat komputer. Nah, pengertian komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Perangkat masukan atau biasa disebut input adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer yang berupa signal input atau maintenance input di dalam sistem komputer. Signal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data, juga untuk memasukkan program. Nah, berikut beberapa alat input mempunyai fungsi ganda. Di samping sebagai alat input juga berfungsi sebagai alat output sekaligus. Alat input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Sedangkan alat input tidak langsung melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Alat input langsung dapat berupa, yang pertama itu keyboard atau biasa disebut papan ketik ya. Yang kedua itu ada pointing device, misalnya mouse, touchscreen, like pen, dan di GTShare graphic tablet. Yang ketiga scanner.
Misalnya magnetic ink, character recognition, optical data reader atau optical character recognition reader. Yang terakhir itu ada sensor, misalnya itu digitizing kamera. Terus voice recognizer, misalnya mikrofon. Macam-macam perangkat input. Nah, ini yang pertama itu ada keyboard, yang ini gambar sebelah kiri ini keyboard, yang kanan mouse. Contoh gambarnya seperti ini ya. Pengertian keyboard itu merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol jari atau papan touch. Nah, pengertian dari mouse adalah petunjuk atau pointer yang dapat digerakkan kemana saja berdasarkan arah gerakan bola kecil yang terdapat pada mouse. Pada sebagian besar mouse terdapat 3 tombol, tetapi umumnya hanya 2 tombol yang berfungsi, yaitu tombol paling kiri dan yang paling kanan. Pengaruh dari penekanan tombol atau yang dikenal dengan istilah klik, ini tergantung pada objek atau daerah yang kita tunjuk. Komputer akan mengabaikan penekanan tombol klik bila tidak mengenai area atau objek yang tidak penting. Kemudian dalam penggunaan mouse juga kita kenal istilah drag yang artinya menggeser atau menarik. Scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi hasilnya dapat langsung kamu lihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor komputer. Dahulu, kemudian baru dapat dirubah dan dimodifikasi sehingga tampilan dan hasilnya menjadi bagus yang kemudian dapat disimpan sebagai file teks, dokumen, dan gambar. Berikutnya ada kamera dan mikrofon. Ini ya, contoh gambar kamera yang sebelah kanan ini, contoh gambar mikrofon. Kamera digital, salah satu input device yang sedang marak belakangan ini adalah digital kamera. Dengan adanya alat ini, kita dapat lebih mudah memasukkan data berupa gambar apa saja dengan ukuran yang relatif cukup besar ke dalam komputer kita. Digital kamera yang beredar di pasaran saat ini ada berbagai macam jenis, mulai dari jenis kamera untuk mengambil gambar statis sampai dengan kamera yang dapat merekam gambar dinamis seperti video. Berikutnya ada mikrofon. Kalau kamera digunakan untuk memasukkan input berupa gambar dan suara, maka mikrofon digunakan hanya untuk memasukkan input berupa suara. Penggunaan mic tentu saja memerlukan perangkat keras tambahan untuk menerima input suara tersebut, yaitu sound card dan speaker untuk mendengarkan hasil rekaman suara. Nah, berikutnya ada perangkat keluaran atau biasa disebut output. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau ke kertas, soft copy atau ke monitor, ataupun berupa suara. Output yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama itu ada tulisan, misalnya itu huruf, angka, atau simbol khusus. Yang kedua ada image dalam bentuk grafik atau gambar. Yang ketiga ada suara. Yang terakhir itu bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin atau machine readable form. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia. Sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Peralatan output dapat berupa. Nah, ini yang pertama ada hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media kertas atau film. Berikutnya ada soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Berikutnya ada driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Output bentuk pertama sifatnya adalah permanen dan lebih portable atau dapat dilepas dari alat outputnya dan dapat dibawa kemana-mana. Alat yang umum digunakan untuk ini adalah printer, plotter, dan
alat mikrofilm. Sedangkan output bentuk kedua dapat berupa video display, flat panel, dan speaker. Dan alat output bentuk ketiga yang menggunakan media magnetic disk adalah disk drive, dan yang menggunakan media magnetic tape adalah tape drive. Nah, ini contoh output ya. Yang pertama itu ada printer dan plotter printer. Sebelah kiri ini yang printer ya. Contoh gambar printer, yang kanan ini contoh plotter printer. Printer dan plotter printer adalah jenis hard copy device. Karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Printer memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran, serta ketajaman hasil cetak. Ukuran kertas yang dapat digunakan pun beragam. Tetapi untuk mencetak di atas kertas yang ukuran yang sangat besar, digunakanlah plotter seperti ini ya. Modelnya lebih besar daripada printer. Berikutnya ada monitor. Adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar. Seperti layaknya sebuah televisi, tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung, sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau flat. Berikutnya ada InFocus, hampir sama dengan monitor. Fungsinya adalah untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Hanya saja, InFocus memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran signal-signal gambar yang dipancarkan. Media penerima tersebut sebaiknya memiliki permukaan datar dan berwarna putih atau terang. Biasanya yang digunakan adalah dinding putih, whiteboard, ataupun kain atau layar putih yang dibentangkan. Nah, kesimpulan pada materi pada siang hari ini yaitu kesimpulan dari input atau perangkat masukan, sesuatu yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Kesimpulan dari output atau perangkat keluaran, suatu yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi yang dibutuhkan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi pada siang hari ini. Sudah cukup, Pak. Mas Sena, Mas Aji Ramadan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Baik, untuk tugas nanti bisa saya share di grup. Dan terakhir pengumpulan atau deadline itu waktunya 1 minggu ya. Baik, Pak. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.